Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kawan-kawan. Ya, Din Syamsuddin itu dia bilang bahwasannya koalisi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama itu terjadi lewat pasangan Anies Caimin. Kenapa? Karena di sini bisa kita lihat kawan-kawan bagaimana kemudian tokoh Anies Baswedan itu merepresentasikan Muhammadiyah, kemudian Caimin yang mempresentasikan Nahdlatul Ulama. Inilah yang kemudian menariknya kawan-kawan, karena kedua ormas besar ini kini sedang bergabung untuk memenangkan pasangan Amin ini. Tidak sekedar ormas besar ini kawan-kawan, dua organisasi kemahasiswaan yang saya rasa saat ini juga sedang bersatu untuk memenangkan pasangan Anies Caimin kawan-kawan. Iya, HMI digadang-gadang bersatu dengan PMI saat ini. Ya, itu kawan-kawan. Mungkin mereka akan bersatu untuk memenangkan Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Dan ini yang lebih menariknya lagi untuk kita lihat, sebab Din Syamsuddin ini juga ikut mengklaim bahwa Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama koalisinya terjadi lewat pasangan Anies Caimin. Ini yang harus kita lihat lebih dalam lagi kawan-kawan. Ya, dari CNN Indonesia ini ada Din Syamsuddin, itu dia katakan bahwa koalisi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terjadi lewat pasangan Anies Caimin kawan-kawan. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai koalisi antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sudah terjadi lewat bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar kawan-kawan. Dan menurutnya Caimin merupakan salah satu tokoh NU. Kemudian Anies bisa dianggap sebagai bagian dari keluarga Muhammadiyah itu. Dia bilang seperti ini kawan-kawan. Saya ditanya kapan terjadi Indonesia dipimpin tokoh NU dan Muhammadiyah. Saya jawab begini, Caimin itu tokoh NU, Mas Anies bisalah dianggap dari Muhammadiyah. Ini sudah terjadi koalisi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Seperti itu kata Din ketika bertemu dengan Caimin di kantor DPP PKB Jakarta Jumat kemarin kawan-kawan. Ini menarik sekali, saya rasa bakalan ada yang kejang-kejang melihat pernyataan ini. Bakalan ada yang saya rasa tidurnya bakalan tidak nyenyak. Kenapa? Karena melihat koalisi besar bersatu untuk memenangkan Anies Baswedan. Ormas besar bersatu untuk memenangkan Anies Caimin kawan-kawan. Nah, Pak Din menceritakan Pak Anies masih tercatat sebagai anggota penasihat ranting Muhammadiyah Pondok Labu. Jika nantinya Pak Anies Caimin terpilih, ia mengatakan maka yang paling bahagia adalah para pengurus ranting Muhammadiyah Pondok Labu. Kapan-kapan boleh dibalik yang presiden NU dan wakilnya Muhammadiyah, kata dia. Ini yang menarik sekali dan seperti ingin memberikan kode kepada kita semua bahwasanya pasangan Amin ini itu mau merepresentasikan kedua ormas ini kawan-kawan. Dan ini yang saya rasa menjadi sesuatu yang sangat menakutkan untuk lawan-lawan Pak Anies dan Muhaimin. Saya rasa seperti itu kawan-kawan. Juga kita bisa lihat di koalisi Pak Prabowo dan Mas Gibran saat ini kan, itu saya rasa sangat rentan sekarang ini. Belum lagi sang paman yang saat ini sedang terjerat dalam kasus itu, yang bisa jadi dengan kasus tersebut sehingga batallah pencawapresan dari Mas Gibran ini. Ini yang kemudian saya rasa ada ketimpangan-ketimpangan yang terjadi dalam tubuh pasangan Prabowo dan Mas Gibran itu. Kemudian dari sisi Pak Ganjar dan Pak Mahfud, saya rasa sejauh ini juga belum menemukan ritme permainan mereka itu, belum mendapatkan semacam angin segar untuk memenangkan Pilpres ke depannya. Mereka masih meraba-raba jalur-jalur ke depannya itu. Kita bisa lihat kawan-kawan bagaimana kemudian masih sungkannya mereka
dalam melihat berbagai aspek untuk masuk ke masyarakat untuk bersafari itu. Kita bisa lihat berbeda sekali dalam pasangan Pak Anies dan Muhaimin yang sejauh ini semakin pede, semakin terlihat nyata, koalisinya semakin erat, kemudian pendukungnya, relawannya semakin hari semakin bertambah dimanapun berada, itu pasti selalu dibanjiri lautan manusia itu. Itu ada ratusan bahkan jutaan yang berkumpul untuk menghadiri safari politik dari Pak Anies Baswedan itu. Nah, terlebih lagi kawan-kawan, kita lanjut di sini. Pak Din mengatakan NU dan Muhammadiyah memiliki pemahaman Islam yang moderat atau wasatiyah. Jadi nggak perlu khawatir karena turut membangun bangsa dan negara itu. Saat ini Pak Anies dan Caimin diusung PKS, Nasdem, dan PKB. Pasangan ini sudah mendaftar ke KPU kawan-kawan. Selanjutnya KPU akan mengumumkan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada 13 November 2023. Lalu setelah itu mungkin sudah masuk masa-masa kampanye itu. Dan yang pastinya kita juga akan menantikan bagaimana kemudian debat mereka yang saya rasa akan lebih terlihat lucunya di wilayah debat cawapres kawan-kawan. Karena di cawapres itu kan semacam ada 3 generasi di situ yang saya rasa perlu kita nantikan semuanya. Nah, selain itu kawan-kawan, di Detik juga bisa kita lihat di sini Ketua PBNU tanggapi Din Samsudin. Apa Anies Muhammadiyah katanya. Jadi semacam ya saya rasa ini semacam pergolakan sedikit untuk menjadi hiburan kita kawan-kawan. Nah, klaim Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bisa menang satu putaran itu. Bisa kita lihat juga di bagian ini. Dan bisa menang satu putaran, PKB enggan buka hasil survei internal. Jadi mereka juga punya survei-survei, mereka juga punya hasilnya masing-masing. Saya rasa seperti itu kawan-kawan. Saat ini baik siapapun capres atau cawapres itu pasti memiliki semacam hasil surveinya masing-masing itu. Meskipun kawan-kawan survei-survei yang hadir di depan mata kita saat ini itu sangat berbeda jauh di lapangan. Yang saat ini survei-surveinya itu membuktikan bahwa Pak Anies masih berada di urutan ketiga, tetapi apa yang terjadi di lapangan? Yang terjadi di lapangan massa semakin membludak ketika Pak Anies datang. Dan bagaimana tanggapan kawan-kawan melihat hal ini? Mampukah kemudian pasangan Anies Muhaimin menang di Pilpres 2024 ataukah seperti apa? Coba tulis di kolom komentar. Oke? Share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.